Nabi Musa untuk membawa orang Bani Israil keluar dari Mesir. Ini ceritanya panjang tapi ini intinya saja. Dibawa keluar. Berjalan sampailah ke pinggir laut. Begitu sampai ke pinggir laut, berarti keadaan lebih bahaya. Musa itu diperintah oleh Allah untuk menyelamatkan mereka. Tapi apa kata mereka? Macam mana Tuhan jumpa wahai Musa? Seolah-olah Tuhan mereka dan Tuhan Musa beda. Di sini nampak kurang ajar. Macam mana Tuhan punya wahai Musa? Katanya nak menyelamatkan. Ini bahaya. Maju mati, mundur mati. Kalau maju mati apa sebab? Ada laut. Kalau mundur mati apa sebab? Di belakang ada Firaun dan bala tentara. Allah sengaja bikin genting. Biar nanti kalau selamat mereka pandai bersyukur. Jika cerita jemaah kata Musa, mereka tidak bisa nyusul kita. Allah bersama kita. Lalu Allah perintahkan Musa memukul tongkat ke laut, terbelah laut menjadi jalan raya. 12 jalan. Bukan satu. Karena mereka 12 suku. Begitu terbelah mulus menjadi jalan raya, masuk mereka ke dalam bersama Nabi Musa, kemudian selamat sampai ke seberang. Begitu sampai ke seberang, Musa menyusul dengan para tentara. Masuk pula mereka ke dalam. Allah perintahkan, wahai Musa, pukul lagi tongkatmu. Musa pukul tongkat, lalu laut kembali menyatu. Jemaah, apa yang terjadi? Firaun dan bala tentaranya mati. Bersyukurkah orang Yahudi terlaknat ini? Harusnya mengapa mereka berterima kasih ke Musa. Mereka peluk Musa jika perlu. Mereka cium Musa. Menyungkur mereka ke tanah. Melumpur jika perlu wajah mereka. Apa sebab? Mereka sudah selamat. Tak ingat ditindas oleh Firaun macam binatang. Ingat itu. Bukan 10 tahun, 300 tahun. Tadi laut pula Allah belah, selamat mereka. Dan mereka menyaksikan Fir'aun langsung Allah bunuh dalam laut bersama bala tentaranya. Wajar betul orang Yahudi ini bersyukur. Tapi karena kurang ajar, terlaknat, brengsek, tak punya hati, mereka tak bersyukur. Justru apa kata mereka? Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, tolong buatkan kami Tuhan supaya kami menyembah. Bukan berterima kasih ke Allah yang sudah menyelamatkan mereka. Justru mereka panggil Musa, buat kami Tuhan Musa, kami nak sembah dia. Lima tu'zunani fata'lamun anni Rasulullah ilaikum. Kenapalah kalian menyakiti hati? Kalian kan tahu aku ini urusan Allah. Apa kata Musa kepada mereka? Innakum qaumun tajahalun. Kamu ini bodoh betul. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Kemana mereka dibawa oleh Musa atas perintah Allah? Ke Ardul Muqaddasah, bumi yang suci. Apa maksud bumi suci di situ? Syam itu 4 negara sekarang. Palestina, Syria, Lebanon, Jordan. Di situ ketika itu ada bangsa Kan'aniyin. Mengapa mereka menyembah berhala, menyembah hantu melaut? Apa kata Nabi Musa kepada kaumnya atas perintah Allah? Serbu mereka, masuklah ke dalam, nanti mereka akan keluar. Tapi apa kata mereka?
Kami baru masuk ke dalam kalau mereka keluar duluan. Allah suruh sembuh, masuk. Nanti mereka takut lalu keluar. Kalau kata mereka, hendaklah Musa. Kami tunggu mereka keluar dulu, baru kami masuk. Mau kurang ajar betul. Kami tak bisa melawan mereka Musa, nanti mati kami nanti. Karena Allah sebut dalam Al-Quran orang Yahudi itu mengapa? Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana. Mereka ingin hidup selama-lamanya di dunia. Jemaah. Lalu apa kata mereka kepada Musa? Gini aja lah Musa. Panggil Tuhanmu. Lalu ajak dia berperang melawan mereka. Kurang ajar kan? Panggil Tuhanmu Musa, lalu engkau dan Tuhanmu perangi mereka. Kan mereka kalah, keluar nanti baru kami masuk. Jemaah, ini lancang betul. Akhirnya Allah hukum mereka karena kerancangan mereka. Apa hukumnya? Allah sesatkan mereka di situ selama 40 tahun. Jadi 40 tahun itu mutar. Tak tahu arah kemana nak dituju. Kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan, mereka tak Allah kasih makan, mereka tak Allah kasih minum. Antara mati dan hidup. Kita buka saja. Gimana? Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Lalu wasallalna alaikumul ghamam. Mereka kalau siang tak kepanasan lagi. Apa sebabnya? Allah dah naungi mereka pakai awan. Itu saja Ustaz. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Lalu Allah turunkan untuk mereka manna dan salwa dari langit. Ada ulama mengatakan ini makanan surga. Apa itu manna? Sejenis madu yang turun di waktu pagi seperti ombur. Enak rasanya, lezat rasanya. Namun aja mereka masuk mana itu mulut mereka. Tak perlu masuk sampai. Lalu salwa itu apa? Salwa itu sejenis burung, gemuk, enak. Mereka tak perlu menangkapnya bersusah payah. Burung itu justru yang terbang kepada mereka. Tinggal tangkap, sembelih, masak, makan. Dan mulai pula mereka berulang. Apa kata mereka? Kalau minum mana terus saja, bisa bosan juga. Kalau kami minta yang lain aja lah. Apa yang kami minta? Kami minta air segar yang biasa. Mengadulah Musa Allah. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar. Fanfajarat minhu isnata asyarata aina. Ya Allah, di kaum minta minum. Kata Allah Musa, tongkat yang di tanganmu pukulkan ke batu. Nanti keluarlah 12 mata air. 12%. Mereka 12 suku. Begitu Musa pukul tongkat ke batu, keluar 12 mata air. Jernih, segar, enak rasanya. Awas 100 meter tadi semua tak kaya. Mereka saking dimanjanya oleh Allah dipukul batu keluar air. Bersyukur mereka? Tidak. Apa kata mereka? Kalau salwa terus macam muslim, bosan lah kita makan salwa terus ini Musa. Lalu kami minta apa kata Musa? Kami minta bawang merah, lawak putih. Kami minta mentimun, kacang. Memang terukut dulu. Sehingga apa kata Musa? Allah kasih yang enak, kalau minta yang buruk. Allah kasih yang baik, kalau minta yang jelek. Nah sekarang Musa tak layani mereka lagi. Musa tak meminta Allah lagi. Kata Musa, pergi kalian ke kota cari sendiri. Memang. Pada suatu ketika Musa meninggalkan mereka. Kemana Musa? Dipanggil oleh Allah selama 40 malam, 40 siang untuk menerima Taurat.
Awalnya 30 malam, ditambah 10 malam jadi 40. Siangnya 40. Mengapa Musa di siangnya puasa 40 hari? 30 hari di bulan Zulqa'dah, 10 hari di bulan Zulhijjah. Dan Musa ketika menerima Taurat itu berbicara langsung dengan Allah. Allah tengok Musa, Musa tak bisa tengok Allah Ta'ala. Maka Musa diberi gelar Kalimullah. Karena ada beberapa kali Musa bicara langsung sama Allah. Sebelum itu Musa bicara sama Allah. Allah tanya kepada tahu, Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat ya. Tongkat ini untuk memukul daun penunjuk jalan. Kata Allah, lemparkan tongkat. Begitu Musa lempar, jadi bulan tongkat. Wah, ini Musa. Apa kata Allah Ta'ala? Ambil lagi wahai Musa. Musa takut, ambil lagi. Begitu diambil oleh Musa, kembali menjadi tongkat. Dalam mukjizat Musa. Kemudian apa kata Allah, wahai Musa? Masukkan tanganmu ke lengan bajumu paling atas. Musa masukkan, lalu ditarik keluar cekai. Tapi jemaah tadi saya itu masuk tarik gelap di sini terjadi. Kalau baunya itu mati bikin gelap. Dan ketika Musa mengambil Taurat ini, Musa bicara lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa isi pembicaranya? Dia aku ingin menerima engkau. Aku ingin menerima wajahmu, Musa. Bukan aku tak mau, tapi kau tak mampu. Tengok gunung itu Musa, gunung batu. Kalau tetap nanti di situ kau berarti bisa melihat wajahku. Tapi kalau pecah kau tak bisa melihat wajahku. Allah tampakkan wajahnya ke gunung pecah. Maka Musa berkata, Maha suci Engkau ya Allah. Aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Terima taubatku ya Allah. Dan aku orang paling pertama beriman kepada. Sepeninggalan Musa, mengapa pula kaumnya ini menyembah anak lembu? Apa sebabnya? Anak lembu, anak sapi. Ada sebagian mengatakan bukan anak sapi, tapi emas yang dibikin Tuhan mirip anak sapi. Kerjaan Samiri. Samiri ini tukang sihir. Dan anak sapi tadi pandai pula ngomong. Apa kata mereka mencemeh? Musa kehilangan Tuhan. Padahal Tuhan di sini katanya. La ilaha illallah. Mereka bilang Musa kehilangan Tuhan. Musa sedang cari Tuhan, padahal ini Tuhan yang di sini. Nah, begitu pulang Musa kesal. Menengok kaumnya Yahudi Bani Israel laknatullahi alaihim ajma'in ini menyembah patung. Oleh Musa dihancurkan patung tadi, lalu dibakar menjadi abu dan debu. Ini Tuhan kalian, kata Musa. Menolong dirinya sendiri saja tak bisa. Ini bukti. Kuhancurkan tak melawan, kumakar jadi debu tak melawan. Kenapa kalian semua? Lalu Musa memilih 70 orang di antara mereka untuk diajak menghadap kepada Allah bertaubat. Mengemukakan apa alasan di dosa besar syirik ini. Setelah dipilih 70 orang sebagai perwakilan menghadap kepada Allah lalu bertaubat. Pulang dari situ apa kata mereka? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami cak taubat Musa. Kami takkan beriman kepada engkau wahai Musa. Takkan pernah beriman kami kepada engkau sebelum kami melihat Tuhan itu dengan jelas. Musa, seorang nabi, ulul azmi, hatinya bersih, nak nengok Tuhan tak bisa. Ini ada manusia hatinya paling busuk sedunia, lebih busuk daripada bau bangkai, nak nengok Tuhan. Lebih tak bisa lagi. Akhirnya sekali ini Allah marah kepada mereka. Macam mana cara Allah marah? Allah tembak mereka pakai kecil. Allah sambar mereka pakai kilat, mampus semua. Itu mampus siapa? Itu mampus. Mampus itu tak bohong lagi. Itu mampus lagi, tak bohong lagi. Begitu mereka sudah mampus semua, Allah hidupkan lagi dia. Ada ayat yang Ustaz,
Parah. Tak bersyukur. Kalau kita mati, kapan hidup lagi coba? Kita kan mati semua nanti nih. Pokoknya jemaah ada buat saya belakangannya lah. Lalu kapan kita hidup lagi? Hari kiamat. Hari kiamat. Tapi ada manusia mati di dunia belum kiamat, masih di dunia Allah hidupkan, ia mudik. Itu ayat. Tapi tetap tak bersyukur, tetap tak berterima kasih. Justru mereka makin neko-neko. Apa neko-neko mereka? Laut Taurat yang diambil oleh Musa dari Allah Ta'ala untuk pedoman hidup mereka, mereka robah-robah. Jadi renovasinya seperti renovasi rumah lunas. Dirubah kamarnya, dirubah WC-nya, dirubah catnya, dirubah atapnya. Lalu Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk apa? Mengangkat gunung dan melemparkan kepada mereka. Diangkat oleh Jibril gunung mau dilemparkan ke mereka jemaah. Makanya orang Yahudi itu malaikat yang tak paling mereka senangi malaikat Jibril. Kenapa? Pernah menggertak mereka ke malaikat gunung. Yang kedua, malaikat yang tak pernah mereka suka malaikat maut yang pernah mencabut nyawa mereka. Malaikat yang mereka suka itu cuma satu saja, malaikat Mikail. Karena Mikail itu kasih duit. Mikail itu kan tanam lengkeng, lalu membuahkannya, nanam matoa. Itu tugas malaikat Mikail mengatur-ngatur rezeki. Aku suka itu. Tapi kalau Jibril paling benci. Malaikat maut paling tak suka. Dengan Allah Ta'ala pun mereka bermusuhan. Dengan Allah pun mereka bermusuhan. Jemaah, setelah itu mereka berubah, hendak makin neko-neko. Apa pula yang mereka lakukan sekarang? Syariat mereka hari Sabtu itu untuk beribadah, menangkap ikan pula mereka di hari Sabtu. Allah suruh ibadah, mereka nangkap ikan. Kenapa? Karena ikan hari Sabtu banyak, hari lain itu kurang banyak, dan ini sengaja Allah uji mereka. Asli dah iman mereka ternyata palsu. Mereka bentak jaring di hari Sabtu, mereka tangkap hari Minggu, sama. Lalu apa yang terjadi? Sekarang Allah dah betul muak, Allah kutuk mereka menjadi kera. Udah dikutuk jadi kera, sadar? Tidak. Mengapa mereka setelah itu membunuh para nabi? Nabi itu jumlahnya 124.000, Rasul itu jumlahnya 315 orang. Berarti berapa totalnya? 124.315 orang. Yang pernah mereka bunuh 101 orang. Sampai Nabi Isa itu hampir mereka bunuh. Tapi Allah selamatkan dengan cara dinaikkan ke langit. Tapi menurut mereka, mereka berhasil membunuh Nabi Isa. Jadi membunuh Nabi Isa itu bukan Nasrani, Yahudi. Jemaah teman-teman sekalian, begini segelintir di antara banyak kasus tentang kurang ajar, brengsek, terkutuk dan terlaknatnya Yahudi. Dan masih berlangsung ulah mereka sampai detik ini. Sudah 5.071, 5.775 orang yang dibantai oleh mereka sampai hari. 5.771 orang yang sudah mereka bantai sampai hari. Yang di rumah sakit kurang lebih 20.000 orang, bukan 2.000, 20.000. Yang tertimbun bangunan rumah karena runtuh dibom oleh mereka hampir 4.000 orang. Tapi hebatnya Palestina, kaum muslimin di sana kemarin, mengapa orang Yahudi itu menaburkan uang di Palestina
Hebatnya orang Palestina, walaupun mereka lapar, susah nak makan, susah nak minum, walaupun mereka sedang membutuhkan uang, tapi karena ini dari Zionis laknatullah alaih, mereka robek uang. Harga diri jauh lebih mahal. Harga bumi Palestina jauh lebih mahal. Harga agama Allah itulah yang paling mahal. Untuk apa uang itu? Mereka robek. Jadi saya katakan jemaah, Palestina bukan persoalan Palestina, persoalan umat Islam sendiri. Memang ada pakar mengatakan itu persoalan Hamas dan Israel. Ini mungkin karena terlalu pakar kan? Karena terlalu tinggi ilmunya, gampang. Karena terlalu dalam, lepas. Nabi udah prediksi jauh-jauh hari. Hadis sahih, riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Tak akan terjadi hari kiamat sebelum orang Islam nanti memerangi orang Yahudi. Bukan orang Palestina kata Nabi, orang Islam. Sehingga pontang panting orang Yahudi hari ini. Mereka kalah. Yang hidup lari. Kemana mereka lari kata Nabi? Di sebalik batu. Batu itu ngomong, hei orang Islam. Bukan dia orang Palestina. Hei orang Islam. Jadi Yahudi berselindung di sebalik. Ngomong batu. Dikejar oleh orang Islam, dibunuh, mampus mereka. Tapi mereka yang berlindung di sebalik pohon-pohon itu diam saja. Kenapa pohon itu diam? Pohon itu pohon Yahudi. Namanya pohon wortel. Makanya sekarang Palestina itu menghijau, Israel itu menghijau, itu pohon wortel. Berarti mereka tahu hadis ini bosan, tahu mereka tanah pohon itu. Dan menurut paham mereka akan turun Mesias menolong mereka. Mesias itu baru mau turun kalau pohon itu sudah banyak. Yahudi ini orang aneh. Kalau Yahudi, agamanya Yahudi, sukunya Yahudi, politiknya Yahudi, 3-in-1. Beda dengan kita. Mas orang mana mas? Orang Mancung tak usah. Ya mas, tapi orang Mancung. Baik mas, Jawa, baik Ocu, agamanya apa? Islam. Suku Jawa agama Islam. Suku Minang agama Islam. Tapi ada orang di dunia ini sukunya Yahudi, agamanya Yahudi, kemudian politiknya Yahudi. Yahudi itu lah. Yahudi tak kenal ada Yahudisasi. Tak seperti Kristen ada Kristenisasi. Apa itu Kristenisasi? Orang Kristen berusaha memasukkan orang Islam ke agama Kristen, itu namanya Kristenisasi. Orang Yahudi tak ada Yahudisasi. Menurut paham mereka, Palestina itu ardul mi'ad. Bumi yang dijanjikan untuk kami. Bahkan bukan hanya Palestina. Menurut keyakinan Yahudi, mulai nanti Sungai Nil sampai Efrat, berarti Asia dan Afrika itu milik kami. Akan kami rebut suatu hari. Makanya bendera mereka warna putih, ada garis di atas, ada garis di bawah, ada bintang segi 6 di tengah. Garis di atas itu Sungai Nil, garis di bawah itu Sungai Efrat. Apa maknanya? Itu nanti akan menjadi negeri kami. Mereka buatlah namanya Israel Raya. Kenapa mereka bersemangat? Karena seluruh orang Yahudi di dunia akan dikumpulkan oleh mereka nanti di sini. Karena menurut mereka Syahbul Mukhtar, kami bangsa pilihan. Selain kami itu hanya keledai-keledai tunggang. Dan menurut paham mereka, setelah dikuasai itu semua nanti, Yahudi yang akan dibawa ke sana pun diseleksi. Artinya yang asli Yahudi, Palestina tak di sana. Begitu paham mereka. Mereka yang pahamnya dibuat-buat, mitos-mitosan, begitu semangat. Harusnya umat Islam lebih semangat lagi. Kita bukan mitos paham kita, Al-Quran yang ngomong. Tapi lebih semangat pula lagi orang Israel mengambil tanah kita daripada semangatnya kita menolong saudara kita. Apa buktinya?
122 triliun. Amerika mengucurkan bantuan, belum lagi Perancis dan segala macamnya untuk menelantarkan Palestina. Tapi sayang, ada umat Islam berkata, itu bukan persoalan umat Islam, itu persoalan Palestina. Israel diajak negara lain, ada pakar mengatakan itu persoalan Hamas. Nauzubillah. Itu bumi suci, banyak Nabi hijrah ke sana. Ada Masjid Aqsa di situ, kiblat pertama umat Islam. Dibangun Masjid Aqsa 40 tahun setelah dibangun Masjid Haram. Tak ada masjid di dunia ini salat seluruh Nabi di dalamnya, Muhammad menjadi imamnya, kecuali Masjid Aqsa. Masjid lain tak. Itulah masjid tempat Nabi bertolak Mi'raj. Maka kalau ada orang mengatakan Palestina bukan urusan kita, ini orang tak ngerti. Ini orang tak merasa memiliki. Itu punya kita, itu kiblat kita dulu. Mana ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa? Wahai engkau yang mengatakan Palestina bukan urusan kita. Mana ayat innamal mu'minuna ikhwah? Wahai engkau yang berkata Palestina bukan persoalan kita. Mana ayat, mana hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi? Maka untuk itu jemaah, kalau sanggup berjihad. Kalau tak sanggup, ada peringkat kedua, donasi. Tak sanggup juga doa. Tak sanggup juga kau diam aja. Ini orang berjihad dia pula yang resah. Orang donasi dia pula yang protes. Orang berdoa dia pula yang bisik. Kau diam aja. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, semoga saudara-saudara kita yang sudah mati mereka syahid semua. Amin. Tak masih hidup, tak tentu arah, entah apa yang nak dimakan, yang nak diminum, entah apa pakaian yang dikenakan. Ada adik panggil abang, abang tak berbunyi lagi. Ada abang panggil adik, adik tak berbunyi lagi. Ada suami panggil istri, istrinya sudah diam. Ada istri panggil suami, suaminya sudah diam. Semoga mereka itu diberikan oleh Allah Taala. Semoga yang sudah mati syahid, surga sebagai tempat tinggal mereka. Amin ya rabbal. Jemaah teman-teman Allah yang mulia, ini sedikit sebagai ulang-ulang kaji. Semoga ada manfaat. Namun sebelum saya tutup, saya nak kasih tahu sama jemaah. Mana tahu nanti jemaah protes pula. Iya, tak cerita Ustaz. Itu intisari dalam ayat Al-A'raf 138 sampai 157, Maidah ayat 20 sampai 26, Toha ayat 83 sampai 98, dan Al-Baqarah ayat 7 sampai 74. Itu kita ceritakan. Hanya teman-teman Allah, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.